Apakah teman-teman tahu apa itu menstruasi? Menstruasi adalah pelepasan dinding rahim endometrium yang disertai dengan pendarahan dan terjadi setiap bulannya. Menstruasi biasanya terjadi pada usia 11 tahun dan berlangsung hingga menopause 45-55 tahun. Normal menstruasi 3-7 hari. Siklus menstruasi bervariasi tiap wanita dan hampir 90% wanita memiliki siklus 25-35 hari dan hanya 10-15% yang memiliki panjang siklus 28 hari. Namun, beberapa wanita memiliki siklus yang tidak teratur dan hal ini bisa menjadi indikasi adanya masalah kesuburan. Selanjutnya, kita akan masuk kepada siklus menstruasi. Siklus menstruasi normal dapat dibagi menjadi 2 segmen, yaitu siklus ovarium atau indung telur dan siklus uterus atau rahim. Yang pertama, ada siklus indung telur, terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, fase folikuler atau praovulasi, dimulai di hari pertama haid. Di hari pertama Anda haid, di saat itu pula hormon perangsang folikel atau FSH mulai meningkat. Kondisi ini dimulai ketika hipotalamus mengirimkan sinyal ke kelenjar pituitari dan melepaskan zat kimia yang disebut dengan hormon pelepasan gonadotropin atau GnRH. Yang kedua adalah fase ovulasi. Fase ovulasi adalah sebuah proses yang terjadi dalam siklus menstruasi. Hal ini terjadi ketika pecahnya folikel telur yang matang dan melepaskan sel telur tersebut melalui tuba Fallopi ke arah rahim untuk mendapatkan pembuahan. Yang ketiga, ada fase luteal yang juga merupakan masa setelah ovulasi. Merupakan masa saat ovulasi terjadi hingga hari pertama mens. Ini juga merupakan masa di mana kemungkinan terjadi kehamilan sangat tinggi. Biasanya fase luteal ini berlangsung selama 14 hari. Dan yang kedua, ada siklus uterus atau rahim. Siklus uterus atau rahim berupa pertumbuhan dan pengelupasan bagian dalam uterus endometrium. Pada akhir fase menstruasi, endometrium mulai tumbuh kembali dan memasuki fase proliferasi. Pasca ovulasi, pertumbuhan endometrium berhenti sesaat dan kelenjar endometrium menjadi lebih aktif fase sekresi. Setiap satu siklus menstruasi, terdapat 4 fase perubahan yang terjadi dalam uterus. Fase-fase ini merupakan hasil kerjasama yang sangat berkoordinasi antara hipofisis anterior, ovarium, dan uterus. Fase-fase tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, fase menstruasi atau desquamasi. Pada masa ini, endometrium dilepaskan dari dinding uterus disertai dengan pendarahan. Hanya lapisan tipis yang tinggal yang disebut dengan stratum basale. Stadium ini berlangsung 4 hari. Potongan-potongan endometrium dan lendir akan keluar ketika menstruasi. Darah menstruasi tidak membeku karena adanya fermen yang mencegah pembekuan darah dan mencairkan potongan-potongan mukosa. Kedua, fase postmenstruasi. Luka endometrium yang terjadi akibat pelepasan endometrium secara berangsur-angsur sembuh dan ditutupi kembali oleh selaput lendir baru yang tumbuh dari sel-sel epitel kelenjar endometrium. Pada waktu ini, tebal endometrium kurang lebih 0,5 mm. Stadium ini dimulai waktu stadium menstruasi dan berlangsung kurang lebih selama 4 hari. Ketiga, fase intermenstrum atau stadium proliferasi. Dalam fase ini, endometrium tumbuh menjadi setebal kurang lebih 3,5 mm. Fase ini berlangsung
dari hari ke-5 sampai hari ke-14 dari siklus haid. Fase proliterasi dapat dibagi menjadi 3 subfase, yaitu sebagai berikut. Pertama, fase proliterasi dini. Fase proliterasi dini berlangsung antara hari ke-4 sampai hari ke-9. Fase ini dikenal dari epitel permukaan yang tipis dan adanya regenerasi epitel, terutama dari mulut kelenjar. Kelenjar ini kebanyakan lurus, pendek, dan sempit. Bentuk kelenjar ini merupakan ciri khas fase proliterasi. Sel-sel kelenjar mengalami mitosis. Yang kedua, fase menstruasi. Fase menstruasi di mana terlihat perubahan-perubahan involusi dari epitel kelenjar yang berbentuk kuboid. Stroma padat dan sebagian menunjukkan aktivitas mitosis. Sel-selnya berbentuk bintang dan lonjong dengan tonjolan-tonjolan anastomosis. Nukleus sel stroma relatif besar karena sitoplasma relatif sedikit. Ketiga, fase proliterasi akhir. Fase ini berlangsung pada hari ke-11 sampai hari ke-14. Fase ini dapat dikenal dari permukaan kelenjar yang tidak rata dan dengan banyak mitosis. Inti epitel kelenjar membentuk pseudostratifikasi, stroma bertumbuh aktif dan padat. Keempat, fase premenstruasi atau stadium sekresi. Fase ini dimulai sesudah ovulasi dan berlangsung dari hari ke-14 sampai ke-28. Pada fase ini, endometrium kira-kira tetap tebalnya, tetapi bentuk kelenjar berubah menjadi panjang, berlekuk-lekuk, dan mengeluarkan getah yang semakin lama makin nyata. Dalam endometrium telah tertimbun glikogen dan kapur yang kelak diperlukan sebagai makanan untuk telur yang dibuahi. Fase sekresi dibagi dalam 2 tahap, yaitu sebagai berikut. Pertama, fase sekresi dini. Pada fase ini, endometrium lebih tipis dari fase sebelumnya karena kehilangan cairan. Kedua, fase sekresi lanjut. Pada fase ini, kelenjar dalam endometrium berkembang dan menjadi lebih berkelok-kelok, dan sekresi mulai mengeluarkan getah yang mengandung glikogen dan lemak. Akhir masa ini, stroma endometrium berubah ke arah sel-sel desidual, terutama yang ada di seputar pembuluh-pembuluh arterial. Keadaan ini memudahkan terjadinya nidasi. Hormon apa aja sih yang mempengaruhi proses menstruasi? Yang pertama, hormon estrogen. Hormon estrogen akan meningkat pada fase ovulasi dan menurun pada fase luteal. Yang kedua, progesteron. Salah satu fungsi hormon progesteron adalah merangsang lapisan dinding rahim untuk menebal dan menerima sel telur yang siap dibuat. Yang ketiga, hormon pelepasan gonadotropin atau GnRH. Hormon ini diproduksi di dalam otak dan berfungsi sebagai merangsang tubuh untuk menghasilkan hormon perangsang folikel dan hormon lutein. Yang keempat, ada hormon perangsang folikel atau PSH. Hormon ini berperan dalam produksi sel telur. Dalam siklus menstruasi, kadar hormon ini akan meningkat sebelum fase ovulasi. Yang kelima, ada hormon lutein atau LH. Hormon ini berfungsi merangsang ovarium untuk melepaskan sel telur selama ovulasi. Jika sel telur bertemu sperma dan dibuahi, hormon ini akan merangsang korpus luteum untuk memproduksi progesteron. Selanjutnya yaitu tanda dan gejala pada saat menstruasi. Yang pertama, keram perut. Yang kedua, nyeri payudara. Yang ketiga, perubahan suasana hati. Yang keempat, timbul jerawat. Yang kelima, tekanan pada paru. Yang keenam, sakit punggung. Yang ketujuh, sakit kepala dan tenggorokan. Dan yang kedelapan, kesulitan berkonsentrasi. Apakah teman-teman tahu apa itu kehamilan pada remaja? Kehamilan remaja adalah kehamilan yang terjadi pada remaja yang berumur di bawah 17 tahun. Kehamilan remaja merupakan masalah sosial masyarakat dan masalah dalam bidang obstetrik.
usia dini membuat resiko yang tidak kalah berat. Pasalnya, emosional ibu belum stabil dan ibu mudah tegang. Sementara kecacatan kelahiran bisa muncul akibat ketegangan saat dalam kandungan. Adanya rasa penolakan secara emosional ketika ibu mengandung bayinya. Faktor terjadinya kehamilan pada remaja. Yang pertama, orang tua. Kurangnya perhatian khusus dari orang tua kepada remaja untuk dapat memberikan pendidikan seks yang baik dan benar. Kedua, pengetahuan yang minim. Pengetahuan yang minimum ditambah rasa ingin tahu yang berlebihan, pengetahuan seksual yang setengah-setengah mendorong gairah seksual sehingga tidak bisa dikendalikan. Hal ini akan meningkatkan resiko dampak negatif seksual. Ketiga, perubahan zaman. Pada zaman modern sekarang ini, remaja sedang dihadapkan pada kondisi sistem-sistem nilai, dan kemudian sistem nilai tersebut terkikis oleh sistem yang lain yang bertentangan dengan nilai moral dan agama, seperti fashion dan film, yang begitu intensif sehingga remaja dihadapkan ke dalam gaya pergaulan hidup bebas, termasuk masalah hubungan seks di luar nikah. Keempat, perubahan kadar hormon. Pada remaja, meningkatkan libido atau dorongan seksual yang membutuhkan penyaluran melalui aktivitas seksual. Kelima, semakin cepatnya usia pubertas. Semakin cepatnya usia pubertas berkaitan dengan tumbuh kembang remaja, sedangkan pernikahan semakin tertunda akibat tuntutan kehidupan saat ini menyebabkan masa-masa tunda hubungan seksual menjadi semakin panjang. Jika tidak diberikan pengarahan yang tepat, maka penyaluran seksual yang dipilih berisiko tinggi. Keenam, adanya tren baru dalam berpacaran di kalangan remaja, di mana kalau dulu melakukan hubungan seksual di luar nikah meskipun dengan rela sendiri sudah dianggap bebas. Namun sekarang sudah pula bergeser nilainya, yang dianggap seks bebas adalah jika melakukan hubungan seksual dengan banyak orang. Yang ketujuh, faktor agama dan iman. Kurangnya penanaman nilai-nilai agama berdampak pada pergaulan bebas dan berakibat remaja dengan gampang melakukan hubungan suami istri di luar nikah, sehingga terjadi kehamilan. Pada kondisi ketidaksiapan berumah tangga dan untuk bertanggung jawab. Dampak-dampak kehamilan pada remaja. 1. Faktor psikologis yang belum matur, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, alat reproduksinya masih belum siap menerima kehamilan, sehingga dapat menimbulkan berbagai bentuk komplikasi. Yang kedua, remaja berusia muda yang sedang menuntut ilmu akan mengalami putus sekolah, sementara atau seterusnya, dan dapat kehilangan pekerjaan yang baru dirintisnya. Yang ketiga, perasaan tertekan karena terdapat cacian dari keluarga, teman, ataupun lingkungan masyarakat. Keempat, tersisih dari pergaulan karena dianggap belum mampu membawa diri. Dan yang kelima, mungkin kehamilannya disertai kecanduan obat-obatan, merokok, ataupun minuman keras. Kedua, faktor fisik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mungkin kehamilan ini tidak diketahui siapa ayah yang sebenarnya. Yang kedua, kehamilan dapat disertai penyakit hubungan seksual sehingga memerlukan pemeriksaan ekstra yang lebih lengkap. Ketiga, tumbuh kembang janin yang belum matur dapat menimbulkan abortus, persalinan prematur, dapat terjadi komplikasi penyakit yang telah lama dideritanya. Yang keempat, saat persalinan sering memerlukan tindakan medis operatif. Yang kelima, hasil janin mengalami kelainan kongenital atau BBLR. Yang keenam, kematian maternal dan paternal pada kehamilan remaja yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu dampak kebidanan kehamilan remaja. Penyakit pada kehamilan remaja lebih tinggi dibandingkan kurun waktu reproduksi sehat antara umur 20-30 tahun. Keadaan ini disebabkan belum matangnya alat reproduksi untuk hamil, sehingga dapat merugikan kesehatan ibu maupun perkembangan dan pertumbuhan janin. Keadaan tersebut akan makin menyulitkan bila ditambah dengan tekanan, stres psikologis, sosial, ekonomi, sehingga menyebabkan terjadi
Yang pertama ada keguguran. Keguguran sebagai dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan kehamilan remaja yang tidak dikehendaki. Yang kedua, persalinan prematur. Berat badan bayi rendah, BBLR, dan kelainan bawaan. Kekurangan berbagai zat yang diperlukan saat pertumbuhan dapat mengakibatkan makin tinggi kelahiran prematur berat badan. Ketiga, mudah terjadi infeksi. Keadaan gizi buruk, tingkat sosial ekonomi rendah, dan stres memudahkan terjadi infeksi saat hamil terlebih pada kala nifas. Yang keempat, anemia kehamilan atau kekurangan zat besi. Penyebab anemia pada saat kehamilan di usia muda disebabkan kurangnya pengetahuan akan pentingnya gizi pada saat hamil di usia muda. Karena pada saat hamil mayoritas seorang ibu mengalami anemia. Tambahan zat besi dalam tubuh fungsinya untuk meningkatkan jumlah sel darah merah, membentuk sel darah merah janin dan plasenta. Lama-kelamaan seseorang yang kehilangan sel darah merah akan menjadi anemis. Kelima, keracunan kehamilan atau gestosis. Kombinasi keadaan alat reproduksi yang belum siap hamil dan anemia makin meningkat. Terjadinya keracunan hamil dalam bentuk preeklampsia atau eklampsia. Preeklampsia dan eklampsia memerlukan perhatian serius karena dapat menyebabkan kematian. Keenam, kematian ibu yang tinggi. Kematian ibu pada saat melahirkan banyak disebabkan karena perdarahan dan infeksi. Selain itu, angka kematian ibu karena gugur kandungan juga cukup tinggi, yang kebanyakan dilakukan oleh tenaga non-profesional atau dukun, tetapi angka pasti belum diketahui. Selanjutnya, pengendalian masalah kehamilan pada remaja. Langkah-langkah untuk mengendalikan masalah kehamilan remaja adalah sebagai berikut. Pertama, sebelum terjadi kehamilan, lakukan hal-hal berikut ini. 1. Menjaga kesehatan reproduksi dengan jalan melakukan hubungan seksual yang bersih dan aman. Kedua, menghindari multipartner, umumnya sulit dihindari. Ketiga, menggunakan alat kontrasepsi, diantaranya kondom, pil, dan suntikan, serta terhindar dari kehamilan yang tidak diinginkan. Yang keempat, memberikan pendidikan seksual sejak dini. Yang kelima, meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai ajaran agama masing-masing. Keenam, segera setelah berhubungan seksual menggunakan KB darurat, penginduksi haid atau misoprostol dan lainnya. Kedua, setelah terjadi kehamilan. Setelah terjadi konsepsi sampai nidasi, persoalannya makin sulit karena secara fisik hasil konsepsi dan nidasi mempunyai beberapa ketetapan sebagai berikut. 1. Hasil konsepsi dan nidasi merupakan hak untuk hidup dan mendapatkan perlindungan. 2. Hasil konsepsi dan nidasi merupakan zigot yang mempunyai potensi untuk hidup. 3. Hasil konsepsi dan nidasi nasibnya ditentukan oleh ibu yang mengandung. 4. Hasil konsepsi dan nidasi mempunyai landasan moral yang kuat karena potensinya untuk tumbuh kembang menjadi generasi yang didambakan setiap keluarga. Berdasarkan pertimbangan tersebut, langkah yang dapat diambil antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membiarkan tumbuh kembang janin sampai lahir sekalipun tanpa ayah yang jelas dan selanjutnya menjadi tanggung jawab negara. Pasangan dinikahkan sehingga bayi yang terlahir mempunyai keluarga yang sah. Kedua, di lingkungan negara yang dapat menerima kehadiran bayi tanpa ayah, pihak perempuan memeliharanya dengan anak secara lazim. Yang ketiga, dapat dilakukan terminasi kehamilan dengan berbagai teknik sehingga keselamatan remaja dapat terjamin untuk menyusun kehidupan normal sebagaimana mestinya. Undang-Undang Kesehatan yang mengatur gugur kandungan secara legal yaitu Nomor 23 Tahun 1992. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum